Yeah. I am Reverend Christina Laudin. I am Reverend Andreas Hong. I am Pastor Jeepers J.P. Junardi. Welcome. 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 Welcome to Assemblies of Christians. Assembly of Christian. Assembly of Christians. Assembly of Christian. Assemblies of Christian Malaysia. Unity in the Spirit. This year, on the 7th of Sivan 5775, the day following the festival of Shavuot, the Temple Institute, together with Women for the Holy Temple, performed a reenactment of the Shavuot first fruit and twin loaves offerings as they were performed in the Holy Temple. A model of the Holy Temple's altar was assembled, and under the direction of Rabbi Yisrael Ariel, founder and head of the Temple Institute, a reenactment of the first fruits offerings was performed in front of the assembled participants. Hundreds of men, women, and children from across the land of Israel gathered together at the Shereva Promenade in Jerusalem overlooking the Temple Mounts. We are told in the book of Deuteronomy, chapter 18, "When you come to the land that Hashem your God is giving you, you shall take the first of every fruit of the ground produced by the land. You must place it in a basket and go to the site that God will choose as the place associated with his name. There you shall go to the Kohen officiating at the time and say to him, 'Today I am affirming to Hashem your God that I have come to the land that God swore to our fathers to give us.'" Like all offerings made in the Holy Temple, the first fruit offering is accompanied by the blasting of silver trumpets. The pilgrim's declaration of gratitude to Hashem and the presenting to God of the first fruits of our labors is naturally accompanied by festive song and dance, here led by Rabbi Yisrael Ariel. Participants were encouraged to perform their own reenactments under the direction of the Kohanim, whose training is part of the special curriculum of the Temple Institute's Nezer HaKodesh School for Temple Priests, which is currently completing its third year of studies. And the offerings are waved before the altar, extending the basket in four directions: outwards, drawing it back towards oneself, raising it, and lowering it. In addition to the first fruit offering of the 7 species, another offering was brought to the Holy Temple on Shavuot from the first of the harvest: the twin loaves, 2 loaves of wheat bread baked from newly harvested wheat. This special offering, the only leaven ever brought to the Holy Temple, was also waved before the presence of God and thus elevated, and these breads represented the blessing of God's influence on man's earthly physical needs throughout the year. Intensive research and experimentation into the proper preparation of the twin loaves was conducted by the Women for the Holy Temple, culminating in the baking of the twin loaves used for the day's reenactment. Shavuot marks the first day that first fruit offerings can be made in the Holy Temple. The Temple Institute is the world's leader in the research and preparation for the Holy Temple. In addition to educational activities such as this first fruits reenactment, all of which are focused on reintroducing the people of Israel and the world to the significance of the Holy Temple and the proper performance of the divine service of the Holy Temple, the Temple Institute has also recreated over 60 sacred vessels for use in the Third Holy Temple, which can be seen at the Institute's Visitor Center in the Old City of Jerusalem. The Temple Institute is actively preparing and planning for the rebuilding of the Holy Temple. May it be soon and in our day. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia yang layak disembah. Shalom Elohim, dan juga kepada anak-anak Tuhan dan warga negara kerajaan surga. Selamat menyambut hari Pentakosta, ataupun dalam bahasa Ibrani hari Shavuot. Di dalam kita merayakan hari Shavuot tahun ini bermula pada penghujung bulan Mei, yaitu 30 dan 31. Jadi
sepanjang bulan Jun adalah merupakan bulan Shavuot atau bulan Pentakosta. Pentakosta adalah merupakan tradisi di dalam agama Yahudi bangsa Israel sempena merayakan pesta menuai, dan dalam hari Pentakosta atau Shavuot ini mereka membawa hasil buah pertama mereka atau panen pertama mereka ke rumah Tuhan, ke sinagog, dan juga merupakan satu acara atau pesta di Yerusalem yang dirayakan setiap tahun. Di dalam Perjanjian Lama ia juga merupakan perayaan untuk memperingati di mana 10 hukum Taurat telah diberikan kepada Nabi Musa, dan mereka merayakan hari Shavuot atau Pentakosta ini untuk memperingati di mana Tuhan Allah memberikan hukumnya kepada umatnya. Amin. Tetapi juga Allah Bapa telah memilih hari dan perayaan ini yang dipanggil juga sebagai hari yang ke-50, Pentakosta, the 50th day, sebagai hari untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap murid Kristus. Ini kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Ini adalah merupakan satu kegenapan profetik Nabi Yoel pasal yang kedua, di mana pada hari-hari terakhir Roh Kudus ini akan dicurahkan. Bukan lagi setakat di tempat ini atau di tempat itu Allah itu bertakhta, tetapi kini Roh Kudus dan hukum Tuhan itu dituliskan di dalam loh hati kita, dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi inilah kegenapan apa yang dipanggil setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari 40 malam dia menyatakan dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya hidup. Dan setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan untuk menggenapi juga doa dan permohonan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16, bahwa Bapa akan memberikan karunia ini untuk tinggal diam di dalam hidup setiap murid-murid dan pengikut Kristus. Haleluya. So ini adalah merupakan satu nubuatan atau satu kata-kata profetik bahwa buah sulung, buah pertama yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah sesungguhnya merupakan karunia yang dipanggil Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini adalah gerakan dan juga panen Roh Kudus, di mana Roh Kudus mulai tinggal di dalam setiap individu orang percaya sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pendamping, sebagai penasihat, sebagai peguam, sebagai pemimpin yang memimpin umatnya dan jemaatnya. Inilah arti signifikan tentang Shavuot. Dan saya sangat mencintai Roh Kudus. Saya adalah anak Pentakosta bagi saya. Karena pada bulan 6 inilah Shavuot, sepanjang bulan dirayakan. Saya lahir pada bulan Jun, 28 Jun. So saya lahir di dalam bulan
yang dipanggil bulan Shavuot atau bulan Pentakosta. Maka tidak heran saya memang senang mengajar tentang Roh Kudus. Dalam kesempatan ini, marilah kita merayakan hari Shavuot ini, Pentakosta ini, minggu ini. Dan kita juga lewat pengajaran ini saya ingin memberi pengajaran klasik saya tentang bagaimana anak Tuhan dipimpin oleh buah pertama ini, yaitu Roh Kudus. Bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, Ruach HaKodesh. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, praise be the name of Jesus. Shalom dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bishop Joe dari pejabat saya di Ayutthaya, Thailand. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah pada hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Tuhan senantiasa. Kita bersyukur karena kita masih bernafas. Kita mengucap syukur karena kita masih hidup hari ini, tanggal ini, karena kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Pagi ini saya sangat senang untuk sharing dengan kamu apa yang saya lihat dan apa yang saya observasikan dan wahyu pernyataan daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa setiap kali saya ke udara, saya tidak terlepas daripada mengajar Anda tentang Roh Kudus. Oh Bishop, Roh Kudus lagi, Roh Kudus lagi. Ya sebab inilah panggilan apostolik saya. Saya diminta, dipercayakan oleh Allah untuk mengajar tentang oknum Roh Kudus. Dan saya tidak pernah puas untuk menyatakan pada Anda. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab yang ke-8 dan ayat yang ke-14. Nah, saya ingin saudara menerima ini di dalam roh saudara. Katakan kepada diri saudara bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Allah. Saya adalah generasi Tuhan. Amin. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Ini adalah kebenaran. Ini adalah wahyu. Jikalau saudara adalah anak Allah, maka harapkan, dan terima kebenaran ini bahwa Roh Kudus akan memimpin saudara. Bishop, macam mana saya tahu saya dipimpin oleh Roh Kudus? Macam mana saya tahu saya dipimpin oleh Roh Bapa, Roh Allah? Saudara tidak perlu tahu. Yang saudara perlu tahu adalah posisi Anda di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pada saat Anda menjadi anak Allah, expect the Holy Spirit to lead you. Jikalau saudara bukan anak Allah, maka Roh Kudus tidak akan memimpin saudara. Kebenaran yang simple. Roma pasal 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus akan memimpin setiap anak Tuhan. Bishop, bagaimana saya menjadi anak Tuhan? Well, Anda menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah bukan oleh kuasa manusia. Bukan karena dilahirkan oleh Bapa dunia kita. Tetapi kita menjadi anak Allah karena mengalami proses yang Alkitab katakan lahir baru. Bishop, apa yang dimaksudkan oleh Anda perihal lahir baru? Apakah karena saya dibaptis
di gereja Katolik atau di gereja Protestan diberi nama Kristen, dan juga bapak saya mengatakan bahwa saya seorang Kristen. Bukan. Itu adalah acara agama. Dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah untuk menjadi anak Allah itu it's more than just dipermandikan. Dan ada pengajaran yang mengatakan bahwa saya menjadi anak Tuhan karena saya menerima Yesus. Dan banyak gereja yang salah paham lagi apa yang dimaksudkan dengan menerima Yesus. Kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 bab 1 ayat yang ke-12. Ini adalah perkataan yang famous. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tapi setiap orang yang menerima Yesus, menerima Dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi exousia, authority, sesuai dengan hukum firman Tuhan. Kalau kau menerima Yesus, kau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kau berhak claim, kau berhak menerima hak Anda menjadi anak-anak Allah. Menerima Yesus yang bagaimana? Jangan confuse, jangan bingung. Menerima Yesus itu apakah karena saya sudah menyambut tubuh Kristus, perjamuan kudus, itu menerima Yesus? Bukan. Itu hanya merupakan satu simbol untuk memperingati bahwa Kristus telah mati bagi kita dan tubuhnya dihancurkan sehingga kita menerima kesembuhan dan keselamatan karena darah Yesus. Tetapi perjamuan kudus bukanlah menerima Yesus, Menerima Yesus ini merupakan karunia pengakuan iman. Dalam Roma pasal 10 ayat 9, Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut Yesus Kristus itu juru selamat, Mesias, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus itu hidup untuk menyelamatkan kita, maka engkau akan diselamatkan. So, menjadi anak Allah adalah satu kebenaran iman, percaya kepada Kristus lewat pengakuan mulut kita. Pada saat kita mengaku Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus kau tahu bahwa engkau telah membuat pengakuan untuk benarkan Kristus memerintah, bertakhta, dan menguasai seluruh jalan kehidupan Anda, dan menjadikan diri Anda seorang hamba dan murid dan pengikut Yesus. Jadi dengan kata lain, setiap perintah Kristus, setiap permintaan Yesus itu Anda tanpa syarat akan menerimanya. Salah satu daripada permintaan firman Tuhan dan Kristus adalah pertobatan, betul tidak? Tanpa pertobatan, saudara tidak akan mengenal siapa itu Kristus. Amin. Tanpa pertobatan, saudara tidak akan menerima siapa itu Yesus. Tanpa pertobatan, saudara tidak akan mengenal keselamatan dari dosa dan pembebasan daripada kehidupan hidup lama. Jadi, untuk menerima Kristus, ia menyangkut iman, percaya, dan pengakuan kepada ketuhanannya. Itulah sebabnya pendeta atau gembala seringkali menantang kita untuk membuat pengakuan dosa dan pengakuan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja satu-satunya cara kita untuk menerima hidup kekal dan menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan menjadikan kita punya hak menjadi anak-anak Allah. Oh, haleluya. Saya harapkan supaya pernyataan kebenaran ini dapat saudara terima. There is no way you can receive Jesus only by Holy Communion. There is no way you can receive Jesus as your Savior and Lord by just going to the church. The church cannot save. Gereja tidak boleh menyelamatkan. Di surga tidak ada Katolik, Protestan, Evangelical, Anglican. Di surga hanya ada umat orang-orang kudus, orang-orang yang percaya.
Tidak ada bilang, oh ini di surga ada kumpulan Katolik, kumpulan Protestan, kumpulan evangelis. Tidak ada. Buktikan saya di dalam Alkitab, in the Bible, bahwa ada di surga itu ada tempat-tempat untuk gereja tertentu. Dengan kata lain, your church cannot save you. Gereja tidak akan menyelamatkan jiwa Anda. Keselamatan itu adalah personal, very personal. It's between you and God. Keselamatan itu lebih kepada keselamatan yang pribadi, ya. Itu yang saya mau beritahu. So, keselamatan itu dan juga menjadi anak Tuhan terjadi setelah kita mengakui Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat melalui pengakuan mulut. So, saya mau setiap kita pergi ke membaca surat Paulus kepada orang Roma. Surat Paulus kepada orang Roma. Roma pasal 10, bab 10 ayat 9 dan 10. Saudara akan paham. Dengan mulut kau mengakui, dengan hati kau dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat jiwa kita. Haleluya. Pada saat engkau percaya Kristus dan mengakui itu, engkau juga bertobat. Bertobat berarti meninggalkan dosa, meninggalkan hidup lama. Dan engkau tidak akan dapat melakukan itu tanpa kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan tahu, itulah sebabnya Dia memberikan kita karunia, yaitu Roh Kudus, penolong kita pada saat kita berseru, Bapa, saya mau terima Roh Kudus-Mu. Yesus baptislah saya dengan Roh Kudus-Mu. Pada saat kita membuka hati kita untuk menerima karunia Roh Kudus itu, firman Tuhan yang engkau telah terima melahirkan kehidupan yang baru dalam diri saudara. Dan dengan kekuatan Roh Kudus engkau akan dapat hidup berjalan di dalam pertobatan. Amin. Pertobatan. So, the greatest message is repentance. Jesus even said, repent, the kingdom of God is at hand. Itu adalah merupakan message yang dibawakan dari zaman ke zaman. Dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa yang tidak bertobat dan tidak datang kepada Kristus, maka tidak ada keselamatan dan tidak akan ada pengampunan. Tetapi di dalam Kristus ada pengampunan. Bukan hanya pengampunan, ada penyucian. Oleh darah Kristus bukan hanya penyucian, tapi ada melupakan dosa. Allah menghilangkan dosa. Allah melupakan dosa. Allah telah tutupi itu oleh darah Kristus. Sehingga di hadapan Tuhan kita nampak benar, righteous, ya, dibenarkan, diterima kerana kita menerima kebenaran atau righteousness daripada Yesus. Kebenaran Kristus di dalam diri saya dan saudara pada saat engkau menerima Yesus. Haleluya. Alangkah indahnya. Yesus Kristus itulah kegenapan hukum-hukum Taurat. Dalam Kristus semua digenapi. Dengan kata lain, Allah Bapa akan melihat kebenaran Kristus, kesucian Kristus di dalam diri kita. Itu telah menutupi, itu menjadikan Kristus seperti pakaian kita yang menutupi kemaluan kita, keaiban hidup kita. Darah Yesus itu. Masih ingat ketika Tuhan dan melalui malaikat menyuruh Moses menyembelih seekor domba dan meletakkan darah domba itu di pintu mereka, di pintu rumah-rumah mereka, supaya malaikat maut itu tidak boleh masuk dan membunuh anak laki-laki mereka. Bila mereka melihat darah itu, maka maut tidak akan menimpa keluarga. Oh, haleluya. Dikatakan dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis bersaksi, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang menghapus dosa dunia. So, anak domba Allah itu adalah lambang Kristus Yesus. Dan seperti mana
Tuhan berfirman kepada Musa untuk meletakkan darah itu di pintu rumah-rumah supaya maut tidak dapat datang memasuki rumah. Demikian juga oleh darah Kristus, maut, hukuman dosa tidak akan masuk dalam diri kita. Kematian rohani tidak akan memasuki diri dan kehidupan kita, karena kita memiliki darah Kristus yang telah kita oleskan di dalam pintu hati kita melalui iman percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Amin, haleluya. Roma 10 ayat 9 dikatakan, kalau kau mengaku Kristus Yesus itu, percaya dalam hati bahwa dia telah mati di kayu salib buat untuk kita dan telah bangkit, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan mulut kita membuat pengakuan percaya, tapi dengan hati kita menerima dengan iman, kau akan diselamatkan. Haleluya. Saya mengajak Anda saudara pagi hari ini, kalau saudara belum mengakui Kristus, katakan, Bapa di surga, saya percaya hari ini lewat khotbah Bishop Joe, saya percaya Kristus mati ganti saya. Saya percaya oleh darah Yesus telah menyembuhkan saya. Saya percaya oleh bilur-bilurnya yang luka di kayu salib, ia telah membawa kesembuhan terhadap kesembuhan kanker, kesembuhan kelemahan badan, kesembuhan penyakit saya. Saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya menerima Engkau hari ini. Saya mengakui hari ini dengan pertobatan hati, dengan pertobatan hidup, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh Bapa, selamatkanlah saya membuka hatiku, mengundang firman yang hidup, mengundang Yesus itu tinggal diam dalam diri saya. Jadikanlah saya seorang manusia yang baru. Saya bertobat mulai hari ini. Saya membuat ikrar. Saya membuat ikrar dan janji untuk menjadi anak-Mu, mengikuti Engkau sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus saya terima. Amin. Amin. Kalau saudara dengan iman percaya, dengan berdoa dengan sedemikian, saya percaya engkau telah menerima Kristus. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerima Dia, dijadikannya anak-anak Allah. Alangkah indahnya hari ini engkau menjadi anak-anak Allah. Dan apabila engkau menjadi anak-anak Allah, engkau berhak menerima karunia yang paling besar, yaitu Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Engkau adalah resipien, penerima. Engkau adalah calon yang menerima pemberian yang paling indah, paling besar, paling utama dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Secara simpel, Roh Kudus itu adalah Allah, Tuhan, yaitu Roh Kristus Yesus, Roh Allah Bapa sendiri, yang telah diberikan, dicurahkan sejak hari Pentakosta dan sampai hari ini terbuka kepada setiap orang yang menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apabila engkau menjadi anak Allah, yes, expect the Holy Spirit to lead you. Bila engkau sudah menjadi anak Allah, engkau akan dipimpin oleh Roh Allah. Jangan ragu-ragu terhadap ini. Jangan ragu-ragu dengan pernyataan ini. Katakan, saya sekarang anak Allah dan saya mengandalkan Roh Kudus memimpin saya. Saya tahu Roh Kudus memimpin saya. Semua orang, tidak terkecuali, kecuali orang yang belum bertobat, orang yang belum menerima Kristus, orang yang di luar waris. Ya, sebab pada saat engkau menjadi anak-anak Allah, engkau adalah waris kerajaan surga. Engkau memiliki Bapa di surga. Jangan engkau berada di dalam dunia fantasi. Mari saya beritahu, banyak anak-anak Tuhan yang ingat namanya Kristen, agamanya Kristen, identity cardnya, kad pengenalannya pun agama Kristen, sijil baptisannya pun agama Kristen, pergi ke gereja agama Kristen, menerima tubuh Kristus, dia rasa dirinya agama Kristen, tetapi dia tidak sadar bahwa dalam dirinya itu dia tidak mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Dia telah diberi dictate dengan ajaran agama, dengan dogma gereja,
dengan kebudayaan yang telah mempengaruhi persekitaran mereka. Oh, karena ini kampung adalah Protestan, semua orang jadi Protestan. Oh, karena ini kota adalah SIB, semua orang menjadi SIB, saya pun ikut-ikut jadi SIB. Oh, Anglikan punya, saya ikut-ikut jadi Anglikan. Oh, Roman Catholic punya, saya ikut-ikut jadi Roman Catholic. Seperti mana saya katakan, ini adalah sistem keagamaan yang kita lahir. Dan saya tidak salahkan, karena saya sendiri dulu adalah Roman Catholic. Dan saya tahu. Dan saya dulu juga ikut SIB, Protestan, Anglikan, saya tahu. Tetapi di dalam diri saya menyadari bahwa bukan setakat nama dan agama, tetapi it's a personal relationship with God. Kalau Tuhan itu jauh dari dalam hati saya tahu saya jauh dari Tuhan. Saya harus datang kepada Kristus secara personal. And the only way to come to Him is through your personal prayer and personal relationship with God. Akhirnya bila saudara lahir di dunia, saudara tidak dilahirkan keluar dari kandungan ibu itu 2 orang atau 3 orang kecuali twins. Engkau akan mati dan dikubur sendirian juga. Telanjang kau lahir, telanjang kau masuk kuburan. Engkau lahir ke dunia seseorang, engkau dilahirkan di dunia 1 orang. Engkau akan kembali meninggal dan kembali kepada seseorang. It's personal. It's very personal. Jangan bilang saya ikut suara majority. Kita sama-sama semua masuk surga. Saya tahu apa saudara maksudkan. Tapi bila saudara berdiri di hadapan Tuhan pada hari penghakiman, it's one to one. Tidak ada suami di samping, tidak ada istri di samping, tidak ada anak di samping, tidak ada cucu di samping. It's one to one. It's a personal thing. Kau dengan Tuhan, dan buku kitab kehidupan akan dibukakan, dan engkau akan melihat segala file-file yang tertulis tentang siapa diri Anda, apa yang saudara lakukan sewaktu hidup di dunia. Amin. Itu kepercayaan saya sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. And so, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Expect to be led by the Holy Spirit. Dalam hidup saya umur 53 tahun seperti ini, tidak ada kerinduan dan keinginan lain selain saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap langkahku saya rindu untuk dipimpin oleh Tuhan. Saya tidak mau sembarangan melangkah keluar sana tanpa menyadari pimpinan Roh Tuhan. Saya mau setiap langkahku itu, saya tahu itu adalah kehendak Tuhan dalam diri saya. Amin. Jadi saya tidak mau berusaha melangkah ke jalan-jalan yang gelap. No. Saya tidak akan berusaha melangkah ke jalan-jalan ikut pengaruh orang, pendirian seseorang. Bahkan kalau orang katakan, brother, ada satu produk yang baru, ada satu promosi yang baru. Come, mari. I have to discern. Saya harus sadar diri. Apakah aktiviti ini membawa saya berkenan di mata Tuhan? Apakah tindakan saya ini, ataupun apakah dengan mengikuti crowd, aktiviti ini membuat saya lebih dekat kepada Tuhan? Kalau itu tidak, saya akan tolak dan saya tidak akan pergi. Sebab saya mau menjaga kesucian, saya mau menjaga hati saya agar senantiasa berkenan dan berjalan di dalam rencana dan kehendak dan keinginan hati Bapakku di surga. Itu saya, itu Bishop Joe, itu saya. Saudara saya tidak tahu. Dengan saudara saya tidak tahu. Tapi dalam hidupku, I will tell you sincerely, saya sudah ambil nekat dan keputusan untuk mau dipimpin oleh Tuhan setiap masa. Saya tidak mau dipimpin lain daripada yang lain. Haleluya, haleluya. Dan saya mau melakukan kehendak Tuhan saja, melakukan perintah firman Tuhan saja. Saudara mau tahu kenapa? Saudara mau tahu kenapa? Kenapa, Bishop? Kenapa? Sebab bila saya melakukan perintah Tuhan, commandments of God, firman Tuhan, saya akan diberkati. Saya akan berhasil. Saya akan berhasil. Apa yang Bishop maksudkan? Yang saya maksudkan adalah Mazmur pasal 1, Psalm chapter 1. Kalau ada masa, pergi baca
Psalm chapter 1, Mazmur pasal 1. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu siang malam. Dia seperti pokok yang berada di tepi sungai, di mana dia mendapat aliran air itu, dan dia akan berbuah, dan dia akan bertumbuh, dan apa yang dia lakukan pun berhasil. Haleluya. Kalau saudara mau hidup Anda berhasil, prosper, berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan, the first and foremost that you must do is follow the word of God. Ikutilah firman Tuhan. Dengan kata lain, melakukan kehendak firman Tuhan, permintaan firman Tuhan. Oh Bishop, it's very hard. I cannot do it. Saya tahu saudara tidak dapat melakukan. That is why Roh Kudus diberikan kepada kita, penolong kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Tuhan Yesus memberikan kata-kata demikian. Aku akan berdoa, aku akan minta kepada Bapakku. Saudara percaya doa Yesus? Saudara percaya bahwa bila Yesus berdoa, Bapa akan mengabulkan dan mendengar doanya? Amin. Yohanes 14 ayat 6. Aku akan berdoa kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong itu nama Roh Kudus. Penolong karena dia diutus untuk memberi pertolongan dan bantuan. Bishop, it's very tough to do the word of God. It's very difficult to hear what God wants me to speak. The answer is the Holy Spirit of God, your helper. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Amin. Roh kebenaran maksudnya Roh Kudus akan memimpin engkau selalu dalam kebenaran, bukan dalam kesesatan. Itulah sebabnya setiap hari saya berkata, Roh Kudus, jangan bimbing saya kepada jalan kesesatan. Saya minta, pimpinlah saya ke jalan yang benar, jalan kebenaran. Dan kalau selama ini jalanku sesat, saya mohon ampun, saya tidak sengaja, ataupun saya keliru, tidak tahu, tidak mengenal. Bapa, saya mohon Roh Kudus memimpin aku kembali ke jalan yang benar. Dan sejak itu, Tuhan mendengar doa saya. Saya dipimpin ke jalan yang benar. Saya mengetahui jalan benar itu adalah Yesus, karena Yesus itu kebenaran. Dan Roh Kudus akan senantiasa memimpin Anda kepada Yesus, karena Yesus itulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kau percaya, kalau kau mau melihat, kalau kau ingin mengetahui pimpinan Roh Kudus adalah ini. Dia akan memimpin Anda senantiasa kepada kebenaran, yaitu kepada Kristus. Bagaimanapun engkau berlari jauh di sana, Roh Kudus akan tarik engkau. Dia akan tangkap kau dan pimpin engkau kepada Kristus. Roh Kudus senantiasa memimpin kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam dunia tidak dapat menerima dia, Yohanes 14 ayat 6. Karena dunia tidak mengenal siapa itu Roh Kudus. Dan tidak menerima karena dia tidak melihat. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam tinggal bersama dengan kamu. So, Yohanes 14 ayat 6. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Expect the Holy Spirit to lead you today. Haleluya. Sebab ayat 15, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Haleluya. Oleh Roh Kudus itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Ibrani dan juga termasuklah Greek. Maksudnya Bapa, Father, ya Bapa. So, kita menerima Roh Kudus yang telah mengangkat kita, macam kita ini anak angkat, ya, dalam Kristus. Bapa di surga mengangkat kita, mengambil kita menjadi anak angkat. Saudara paham tak apa itu anak angkat? Meskipun bidnya lain, tapi bila saudara ambil secara legal anak angkat, you sign the paper.
mengisytiharkan secara hukum bahwa secara legal ini adalah anak angkat saya. Secara legal di dalam firman Tuhan, bila engkau menerima Yesus, engkau secara legal dan hukum Allah telah diangkat menjadi anaknya sendiri, anak angkat. So, dalam bahasa Inggris dikatakan begini, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. The spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. The spirit of adoption. Macam dia adopt kamu, ya, dia adopt kamu menjadi anaknya sendiri. Sesuai dengan hukum bahwa barang siapa menerima Kristus diberi exousia, authority, kuasa dalam hukum menjadi anak-anak Allah. Amin. So, harus kau tahu, you say to yourself, setiap hari saya harus berkata, saya ini anak Tuhan. Saya ini pengikut Kristus. Saya telah menjadi anak Tuhan karena saya telah menerima Yesus. Itu kata firman Tuhan. Kalau orang bilang bukan, no. The word of God stand. Alkitab firman Tuhan itu kekal. Menyatakan bahwa kau menerima Roh Kudus, kau menjadi anak Allah, kau boleh berseru kepada Bapa sebagai Bapamu, your Father. So, orang yang sudah diajar dari agama dari kecil senantiasa berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu menjadi satu liturgi. You know what I mean? Menjadi satu macam baca-baca lah. Menjadi satu just a theory, knowledge, religious education. Tapi benarkah dia menjadi bapakmu di surga sedangkan kau hidup mabuk, merokok, pati, berzina, tidak hidup benar dan tidak hidup suci? Is it true? No. Apakah karakteristik, atribusi sebagai orang Kristen yang berjalan sebagai anak Tuhan? Dia harus menjalani kehidupan seperti Kristus. Karena roh Kristus ada di dalamnya. Roh Allah ada di dalamnya. That is the kind of character that God desire. Memiliki mentality surgawi, memiliki mentality seperti Yesus. Yang hidup benar, mengikuti kehendak Tuhan, tidak sumpah serapah, tidak menipu, tidak mencuri, tidak membunuh. You know what I mean? Kalau kau menjadi anak Tuhan itu, engkau menyerupai kehidupan Kristus. Menjalani kehidupan seperti Dia. Ya, amin. Dan kalau kau mau temukan siapa diri Anda yang sebenarnya, ya baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Makanan rohani bagi jiwa Anda. Makanan roh Anda. Makanan jiwa Anda. Sebab pikiran kita itu belum dilahirkan baru. Hanya roh kita yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Roh Kudus melahirkan roh manusiawi kita. Tapi pikiran dan akal budi kita itu harus diubah, diperbaharui. Emosi kita, pemikiran kita, fakta yang kita telah terima secara melalui education. Sometimes it's totally different than what God's word say is. Tapi kita sudah berpuluh-puluh tahun dari darjah 1, darjah 2, darjah 3 pergi sekolah mendapat didikan seperti ini sehingga kita dibentuk oleh constitution, oleh perlembagaan, oleh pahaman, oleh pemikiran daripada agama maupun politik dan ekonomi dan juga education daripada bapa, daripada keturunan kita, daripada keluarga kita, daripada geng-geng kita, daripada teman-teman kita. Oh, teman saya bilang begini, saya pun ikut. Masyarakat saya bilang begini, beginilah kita. Majority di kampung saya katakan begini, kita ikut semua. So mentality kita yang kita terima, fakta yang kita terima adalah apa yang menguasai environment kita. Am I right? Apa yang kalau seekor helang, saudara tahu burung helang?
engkau biarkan dia tinggal bersama dengan ayam di reban, akhirnya mentaliti helang itu kalau dia tidak menerima pengajaran daripada ibu helang dan mama helang, burung helang itu berpikir mentalitinya bila dia membesar dia seperti ayam. Dia akan berkokok seperti ayam, dia akan makan makanan ayam, dia akan tinggal di reban, dia tidak rasa mau terbang tinggi seperti burung helang. It's the environment, community, keadaan, kampung, dan juga sekolah yang banyak mempengaruhi kehidupan seseorang. Itu yang saya lihat. Nah, kamu harus keluar dari kepempungan ini. Dan biarkan firman Tuhan itu yang mempengaruhi hidup saudara. That is why Jesus said, you shall know the truth. And the truth will set you free. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang berada dalam ikatan ini. Ikatan kebudayaan, ikatan doktrin yang salah, ikatan kegerejaan, yang pengajaran yang salah, di dalam nama Yesus saya putuskan. Saya lepaskan Anda. You shall know the truth. Kristus mengatakan, engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran ini akan membebaskan Anda. Kebenaran itu adalah Kristus. Akulah jalan benar, kata Tuhan itu. Kebenaran itu adalah Kristus. Di mana kau temukan Kristus? Di mana? Di mana? Di mana? Kau hanya akan temukan daging dan tulang. I mean hard food. Ya, jangan minum susu terus. Yang lembut-lembut. Susu itu adalah makanan bayi. Paham tak? Kau harus makan makanan yang dewasa punya, yaitu daging, tulang, makanan yang keras. Didapati daripada Alkitab. Kalau kau mau mengenal siapa Yesus, pergi kepada Injil Matius. Baca Injil Matius. Baca Injil Markus. Baca Injil Yohanes. Baca Injil Lukas. That is hard food. Makanan yang dewasa. Just baca. Jangan bertole-tole, jangan beri alasan malas dan sebagainya. Tapi kalau menonton siri Korea, berjam-jam sampai siang boleh menonton. Kalau menonton sepak bola Manchester United lawan Liverpool, oh saudara boleh menonton itu berjam-jam. Tapi kalau membaca Alkitab, it's very difficult for you. That is why, karena saya sudah tua ya. Saya sudah 53 begini, tidak masalah saya menonton television. Di pejabat saya tidak adalah television. Tidak adalah yang saya tonton. YouTube, just tengok news, tetapi makanan keras, saya mau. Makanan keras itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus. Perjanjian Lama, kitab Yohanes, kitab Yehezkiel, kitab Daniel, kitab Yesaya. Engkau akan temukan semua ini. Create a lifestyle. Ciptakan satu budaya, ya, budaya baru yang ini lapar membaca kitab Injil. Engkau hanya akan temukan Yesus di dalam kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes berisi cerita, ucapan, pengajaran tentang Kristus Yesus. Haleluya. Terutamanya bila Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saya tidak mengenal dia pada mulanya. Tetapi Allah yang mengutus saya, Allah Bapa ya, mengutus saya berkata, jikalau engkau melihat Roh Kudus turun ke atas seseorang, dialah itu yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Engkau bukan menerima roh perbudakan. You did not receive a spirit of slave. I need you to come out from that environment. Selama saudara keluar dari kepompong itu dan kembali kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, dan engkau akan melihat dan mengenal siapa diri Anda di dalam bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengajar, Yesus akan mengajar, Roh Kudus akan memimpin engkau dan menolong engkau untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam diri saudara. Oh, bagaimana? Besok Tuhan mau ciptakan sesuatu yang baru? Yes. Kalau tidak percaya, baca 1 Korintus 5. Ya, 2 Korintus 5.
Ya, bukan 1 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are past. Behold, all things become new. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan new creature. Dia menjadi makhluk baru. A new creature. Maukah saudara menjadi makhluk baru ciptaan Tuhan? Maukah saudara itu? If you are willing to do that, you have to come out. Kau kena keluar daripada kehidupan lama. You have to step out. Engkau harus melangkah keluar daripada kebudayaan yang lama. Daripada kehidupan yang lama. Daripada community yang tidak mengenal Kristus. Sebab selagi kau tidak keluar dari kepompong ini, you will never see a son of God to be a child of God in your life. You will never see it. You have to break yourself. Lepaskan diri Anda daripada situasi itu. Dan keluar dan mulai melihat kebenaran firman Tuhan. Amin. New creature, new creation. Ciptaan baru. Tuhan suka menciptakan perkara-perkara yang baru, terutama dalam diri saya dan saudara. Berarti yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya dulu mempunyai mentality seperti itu. Tapi bila saya sudah melihat, mengenal kebenaran dalam firman Tuhan, saya mulai melihat siapa diri saya sebenar. Dan siapa diri Anda yang sebenar. Diri Anda yang sebenar adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan sesungguhnya untuk menyerupai Kristus dan menjadi anak Tuhan. Bukan anak iblis, bukan anak pencuri, bukan keturunan yang jahat, bukan. Tuhan mau menjadikan Anda sebuah keturunan yang kudus, yang suci, yang dikenal reputasinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amsal mengatakan the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara mau berhikmat? Do you want to be wise? Do you want to be a wise person? It's very simple. Fear the Lord. Takut kepada Tuhan. Saya adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Setiap hari saya akan tersungkur di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Forgive me, Father, for my sin. I fear God. I don't want to fall into sin. Saya mau hidup benar. Roh Kudus berikan saya kekuatan. Holy Spirit of God, give me the ability to walk in the truth, in the righteousness. Dan Tuhan senantiasa memberikan saya kebenaran. Amin. You are a child of God. Kebenaran sekali lagi saya nyatakan. If you are a child of God, then expect the Holy Spirit to lead you. Kalau engkau anak Allah, harapkanlah, percayalah bahwa Roh Kudus memimpin Anda. Nah, saudara tidak akan ragu-ragu. Doa saudara seperti demikian. Bapa, terima kasih karena menjadikan saya anakmu. Thank you, wonderful Father, for making me a child. And I expect the Holy Spirit to lead me. Saya mengharapkan Roh Kudus memimpin saya. Roh Kudus pimpin saya. Holy Spirit of God, lead me. Just lead me. I need your help to lead me. In the name of Jesus. As simple as it is. Dengan sesungguhnya, bila engkau percaya ini, engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. God will lead you. Be blessed in the name of Jesus Christ. Tuhan memberkati. Amin. Do subscribe to my YouTube and press like. Thank you. God bless you.